Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ehwani Syahada, mahasiswi semester 3, kelas reguler A1, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini adalah salah satu pemenuhan tugas UTS saya dengan mata kuliah kurikulum PAUD, dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati MPD, dengan judul materi adalah kurikulum kelompok bermain. Konsep pengelolaan kurikulum. Pengelolaan merupakan pengaturan atau manajemen, dan pengajaran adalah sebuah proses belajar mengajar. Jadi, pengelolaan pengajaran dapat diartikan suatu usaha mengatur proses belajar mengajar agar sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan kurikulum merupakan suatu rangkaian kegiatan, rancangan atau membuat suatu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi, pengelolaan kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau cara bersama untuk mencapai tujuan pengajaran, terkhususnya dalam usaha untuk meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Prinsip-prinsip pengelolaan PAUD. Prinsip-prinsip pengelolaan kurikulum mempertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun Departemen Pendidikan Nasional, yaitu UU SPN nomor 20 tahun 2003, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan penerapan manajemen berbasis sekolah, kebijaksanaan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, keputusan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan yang harus diperhatikan diantaranya, yang pertama produktivitas, demokratis, kooperatif, efektivitas, dan efisien. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Yang pertama, pengelolaan pengajaran. Yang kedua, manajemen dan pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Ketiga, supervisi pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, penilaian atau evaluasi kurikulum. Yang kelima, perbaikan kurikulum. Yang keenam, sentralisasi dan desentralisasi kurikulum. Adapun beberapa fungsi pengelolaan kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisien pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equality dan kesempatan pada peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja pendidik dan aktivitas peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi kurikulum menurut Wan dan Brown mendefinisikan evaluasi sebagai refer to the act or process to determining the value of something, yaitu kegiatan evaluasi mengacu pada suatu proses untuk menentukan nilai sesuatu yang dievaluasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Guba dan Lincoln mendefinisikan evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan atau evaluan. Berikutnya, tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai aspek. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan juga kelayakan program. Berikutnya, kurikulum kelompok bermain. Kurikulum yang disusun untuk keperluan kelompok bermain sama dengan kurikulum di lembaga di atasnya untuk anak-anak yang lebih besar. Hendaklah berpegang pada prinsip kurikulum berpusatkan anak. Dengan menggunakan kurikulum seperti ini dapat membantu anak dalam bertumbuh kembang. Kurikulum dilaksanakan hendaknya juga mengenai anak seutuhnya, yaitu manusia kesatuan jiwa raga, manusia dengan ranah berpikir, merasa, dan berkehendak.
Selanjutnya, sebab hal-hal yang dianggap serius oleh orang dewasa maupun yang ringan semuanya dipelajarinya melalui bermain. Permainan yang hendaknya disusun dengan memperhatikan sifat permainan anak tersebut. Program seperti menyanyi dan bertepuk tangan, menyanyi dan menari, menyanyi dan bergerak, menyanyi sambil berbaris, melompat dan berteriak, dan sebagainya merupakan contoh program yang mampu memicu dan memacu cara berpikir anak. Seperti yang ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 19 Ayat 1 tentang Standar Nasional Pendidikan seperti berikut. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pelaksanaan kurikulum pendidikan di kelompok bermain hendaknya lebih banyak melalui perbuatan atau tindakan, bukan melalui kata-kata. Pendidikan pada kelompok bermain ditekankan pada sistem penyajian melalui keteladanan, melalui sedikit pelatihan keterampilan tertentu, dan melalui pengajaran. Kesimpulan, pendidikan pada kelompok bermain ditekankan pada sistem penyajian melalui keteladanan, melalui sedikit pelatihan keterampilan tertentu, dan melalui pengajaran. Kelompok bermain merupakan persiapan bagi anak-anak agar lebih matang untuk memasuki pendidikan dasar. Jadi, proses pendidikan kelompok bermain dilaksanakan sebelum memasuki sekolah dasar. Maka sebaiknya pendidik di kelompok bermain boleh sedikit melirik ke arah mana anak-anak dipersiapkan, namun tidak boleh menjadikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah menjadi kurikulum kelompok bermain. Sekian video dari saya dengan materi kurikulum kelompok bermain. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.